Berikut saya akan menjelaskan tentang mapping strategi pembelajaran. Untuk berikut adalah landasan teori dasar dari model Asser. Yang pertama, menganalisis peserta didik. Langkah pertama adalah menganalisis peserta didik untuk memahami karakteristik kebutuhan dan preferensi belajar mereka. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan adalah karakteristik seperti demografis, usia, jenis kelamin, latar belakang budaya, dan latar belakang pendidikan. Yang berikut gaya belajar visual, auditory, atau kombinasi. Yang berikut tingkat pengetahuan sebelumnya, mengetahui sejauh mana peserta didik telah menguasai materi yang relevan. Yang ketiga, kebutuhan khusus, mengidentifikasi apakah ada peserta didik dengan kebutuhan belajar khusus. Yang kedua, menentukan tujuan. Langkah kedua adalah menetapkan tujuan pembelajaran yang spesifik dan struktur. Tujuan ini harus memiliki kriteria SMART. Tujuan harus jelas dan spesifik. Tujuan juga harus dapat diukur keberhasilannya. Dapat dicapai, tujuan harus relasi dengan dan dapat dicapai. Tujuan harus relevan dengan kebutuhan dan konteks peserta didik. Tujuan juga harus memiliki batasan waktu yang jelas. Yang ketiga, memilih metode, media, dan materi. Langkah ini memberikan pilihan metode pengajaran, media, materi, dan paling efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pertimbangan dalam memilih ini mencakup metode pengajaran, diskusi, simulasi, proyek, dan lain-lain. Yang berikutnya, media, audio, video, grafik, animasi, materi, buku, teks, perangkat lunak, dan pendidikan lain-lain. Yang keempat, menggunakan media dan materi. Tahap ini mencakup penggunaan media dan materi yang telah dipilih dalam proses pembelajaran. Langkah-langkahnya meliputi persiapan, menguji media dan materi sebelum digunakan. Yang berikut pelaksanaan, menggunakan media dan materi sesuai dengan rencana selama proses pembelajaran. Yang ketiga, monitoring, mengawasi penggunaan media dari materi untuk memastikan aktivitasnya. Yang kelima, memerlukan partisipasi peserta didik. Partisipasi aktif dari peserta didik sangat penting untuk keberhasilan pembelajaran. Beberapa strategi untuk menaikkan partisipasi adalah: yang pertama, kegiatan interaktif, diskusi kelompok, permainan edukatif, studi kasus, simulasi, dan lain-lain.
tugas yang praktis, memberikan tugas yang relevan dan menantang untuk di pelaksanaan peserta didik. Yang berikutnya, feedback, memberikan umpan balik yang konstruktif terhadap partisipasi dan hasil kerja peserta didik. Yang keenam, evaluasi dan revisi. Langkah terakhir adalah mengevaluasi evaluasi pembelajaran dan melakukan revisi jika diperlukan. Evaluasi bisa dilakukan melalui tes dan kuis. Mengukur pemahaman peserta didik terhadap materi yang diajarkan seperti observasi, mengamati keterlibatan dan partisipasi peserta didik selama proses pembelajaran. Yang berikut, umpan balik. Mengumpulkan masukan dari peserta didik mengenai metode, media, dan materi yang digunakan. Dengan mengikuti langkah-langkah dan model Asur ini, proses pembelajaran dapat menjadi lebih terstruktur, efektif, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik. Model ini sangat berguna dalam mengintegrasikan teknologi dan media dalam pembelajaran sehingga menciptakan pengalaman belajar yang lebih baik dan integratif. Sekian dan terima kasih.